Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama saya, Eni Nur Andriani. Di video ini, saya akan membahas tentang langkah-langkah pengujian hipotesis, itu uji T. Jadi, di sini nanti ada dua soal, kita bahas soal yang pertama. Seperti ini soalnya. Oke, inti dari soal yang pertama yaitu data banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Nah, untuk soal ini kita menggunakan uji T independen karena soal tersebut memenuhi syarat dari uji T independen. Sebelum kita uji T independen, kita harus tahu nih, di data soal tersebut itu termasuk homogen atau tidak homogen. Nah, caranya kita menggunakan uji homogenitas. Nah, di sini ada kriteria pengujian homogenitas. Kemudian prinsip dari uji F ini yaitu varian terbesar dibagi varian terkecil. Nah, untuk sistem Excel-nya sendiri, kita di sini tahu variabel 1 sebagai pembilang, variabel 2 yaitu penyebut. Nah, langkahnya yang pertama yaitu kita cari tahu dulu nih varian terbesar yang mana sih, kemudian varian terkecilnya yang mana. Kita di sini klik variansi, kemudian di sini juga variansi. Nah, rumusnya kita menggunakan sama dengan var titik s kurung buka, kemudian baru kita drag dari data yang sini sampai akhir, kemudian enter. Sama seperti data kontrol tadi, kita menggunakan rumus sama dengan var titik s kurung buka, kemudian kita drag dari sini sampai terakhir. Enter. Nah, udah tahu ya, yang mana varian terbesar dan terkecil. Jadi ternyata data di eksperimen ini termasuk varian terbesar dan varian terkecilnya di data kontrol. Kalau kita udah tahu nih varian terbesar dan terkecil, kita langsung masuk ke cari tahu homogen atau tidak homogen. Kita klik data di sini. Oke. Kemudian di sini ada data analisis paling pojok. Ini mungkin kelihatan wajah saya. Yang pastinya di sini ada data analisis, kita klik saja. Oke. Karena ini kita masih mencari tahu homogen atau tidaknya dari variannya, kita klik sini nih, F test to sample for variances. Klik OK. Nah, di variabel 1, yaitu varian terbesar, kita menggunakan sini nih. Nah, jadi di eksperimen ke bawah. Kemudian variabel 2, kita menggunakan varian terkecil dari kontrol ke bawah. Oke. Labelnya dicentang, kemudian kita output optionnya pakai output ring. Kita tentukan di sini aja tempatnya, kemudian kita klik OK. Selesai. Kemudian kita fokus pada F sini sama F critical. Oke, F ini F dan F critical yaitu F tabel. Di sini ada 1 sama 1,01818. Kemudian di sini ada 2,5331 dan sebagainya. Kita lihat di sini kriteria pengujian homogenitas F kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Nah, kalau kita lihat di sini 1, memang kurang dari 2. Jadi, F itu kurang dari F tabel. Dan ternyata benar. Jadi, H0 diterima. Kalau H0 itu diterima, berarti hipotesisnya homogen. Jadi, data ini homogen. Kalau kita udah tahu data ini homogen, kita lanjut ke uji T independen. Kita langsung aja masuk, klik data lagi, terus di sini ada data analisis, klik saja. Kemudian kita lanjut ke sini. T test to sample. Nah, ini assuming equal variances. Karena datanya homogen gitu ya. Kemudian kita klik OK. Nah, sebentar. Oke. Di sini ada variabel 1. Ingat ya, variabel 1 itu varian terbesar di sini seperti tadi, kemudian ini kontrol sampai sini, terus tabel dicentang, ini pakai output ring, kita datanya taruh ke sini aja. Oke, klik OK. Nah, dia udah muncul, kita fokus ke T-stat ini, 1,8625 dan sebagainya, dan T critical 2,048407142. Oke, kita tahu
di sini kalau T hitung itu T start dan T tabel yaitu T critical. T startnya di sini kalau kita lihat di yang pertama ini, kalau terima H0, yaitu T hitung itu berada di min T tabel dan T tabel. Di sini T startnya 1 berada di antara min 2 dan 2. Benar kan? Oke, jadi menggunakan opsi yang ini, maka terima H0. Kalau H0 itu diterima, maka kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Oke, kita masukkan di kesimpulan di bawah ini. Yaitu, nah seperti ini. Oke, itu soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soalnya seperti ini. Oke, soal yang kedua ini intinya ada data kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Di sini sama, sampai taraf kepercayaan juga sama. Kemudian ini menggunakan uji T berpasangan karena dalam soal tersebut memenuhi syarat dari uji T berpasangan. Nah, ini sedikit berbeda dari uji T independen tadi karena caranya mudah ya, langsung saja. Oke, di sini juga ada opsi ini atau yang kedua. Kemudian kita langsung saja masuk ke klik data ini, kemudian klik data analisis. Nah, kita klik ini, t-test to sample for means. Oke, nah untuk variabel satu ini kita menggunakan ini, t-test. Kemudian yang kedua yaitu kita menggunakan post-test karena sebelum dan sesudah. Tabelnya dicentang, outputnya pakai output string, dan kita tentuin tempatnya taruh sini aja. Oke. Oke, di sini udah muncul, kita fokus ke T start yang ini sama T critical yang ini. T start itu T hitung dan T critical itu T tabel. Nah, kita pakai yang pertama dulu. T hitung yaitu min 5 berada pada min T tabel dan tabel atau min 2 dan 2. Apakah benar? Oh, ternyata salah. Jadi, terima H0 itu salah ya. Jadi, kita menggunakan opsi yang kedua, yaitu tolak H0 alias terima H1. Jadi, kesimpulannya adalah karena H1 diterima nih, ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Kita taruh di sini. Oke. Nah, itu dia hasilnya. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata atau perbuatan dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.